flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lestari Alamku, pada kesempatan ini kami sedang silaturahmi ke saudara. Ini kakak saya, dia itu sekarang itu pensiunan Polri di kota Tasikmalaya. Nah, sejak dia masih tugas sebagai Polri, dia punya kesenangan karena dia juga berlatar belakang dulunya SLA-nya itu sekolah pertanian. Nah, jadi naluri bertani, walaupun Polri di sela-sela senggang itu tetap bertani, walaupun bertaninya ya di lahan sempit di pekarangan. Nah, dan sekarang sudah 2 tahun pensiun, jadi bisa lebih fokus ngurusi tanaman di kebun maupun di pekarangan. Nah, ini kami tertarik dengan ada salah satu jenis tanaman itu yang bisa cukup familiar untuk kita semua, untuk ibu-ibu rumah tangga terutama itu pasti mengenal. Nah, ini tanaman jahe ya. Jadi kita akan bercerita sekarang itu tentang jahe merah gitu ya. Jahe merah yang banyak manfaatnya dan yang sekarang sangat tenar. Jahe merah itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun di dalam melawan penyebaran virus COVID gitu kan. Nah, ini contoh jahe merah itu yang dibudidayakan oleh kakak saya itu Pak Ujang Rahmat. Yang menariknya itu ini bisa tumbuh subur di areal sempit atau di pekarangan gitu. Misalnya bisa kita contoh misalnya ini betapa suburnya. Ini ditanam di dalam polybag atau di dalam karung gitu ini. Jadi kalau ditanam di tanah juga itu banyak orang masih belum bisa ini, bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun masih belum bisa secara stabil menemukan jahe merah ini. Nah, di sini akan kita wawancara dengan Pak Ujang Rahmat ini apa saja rahasia-rahasianya sehingga jahe merah ini menjadi tumbuh subur gitu. Nah, dan kami perkenalkan ini Pak Ujang Rahmat akan bercerita gitu tentang bagaimana menanam cabai merah, jahe merah ya gitu sehingga bisa menjadi baik begini. Nah, ini bagaimana Pak Ujang bisa menjadi seperti subur ini, subur, montok, segar gitu kan. Nah, artinya ini dipastikan konsekuensinya kalau batang bagus, tanaman daunnya bagus, maka si umbinya juga akan bagus, rimpangnya gitu. Ini apa saja rahasianya sehingga menjadi sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tidak ada rahasia, hanya mungkin ini ya saya juga masih coba-coba dulu karena niat saya itu menanam di benih jahe ini hanya untuk diperuntukkan untuk kedepannya dijadikan untuk bibit. Adapun media yang dipakai ya tanah sama kohe kambing, hanya mungkin secara pemeliharaan rutin saya memakai pupuk cair yang bahan bakunya dari kulit pisang. Oh, jadi untuk medianya itu yang pertama ada tentu saja tanah ya. Iya, tanah. Ini ada tanahnya yang bersumber dari rumpun bambu ya. Nah, ini memang kelebihan rumpun bambu itu subur, dia itu menghasilkan jamur yang bisa mensuburkan tanah gitu, menjurukkan. Jadi tanah rumpun bambu dan kemudian kohe ya, atau kohe kambing ya. Dulu, ya kohe kambing. Tapi kohe kambingnya difermentasi ya? Iya, difermentasi. Pakai M4. M4 ya. Oh ya, jadi
Jadi memang kelebihannya itu. Jadi diusahakan ini buat pemula terutama ini suka banyak masalah kalau pupuk kandang disertakan langsung. Ya, Gitu. itu Tapi kan harus nantinya difermentasikan banyak virus dulu ya, ya. banyak virus ya. Jadi kohe Kambing. kalau ini kohe kambing, kotoran hewan kambing itu difermentasikan dulu gitu kan. Kemudian dicampur. Nah, lalu setelah matang dicampurkan dengan tanah. Ya. Kemudian pakai ini apa? Pakai yang lain lagi Pak? Ada arang sekam, pakai. Arang sekam cuman ya sedikit lah tambahan aja gitu kan. Biar Jadi- air istilahnya Jadi cepat tidak banyak ya, Tidak kira-kira banyak. mungkin ada 20% atau 15%. Ya, kurang-kurang lebih lah. Ya, kurang lebih ya 15%, tapi ini yang menarik adalah tanahnya ini banyak gitu. Dan biasanya kalau tanam jahe itu kan biasanya yang dominan itu yaitu sekam segar biasanya. Ini tidak menggunakan sekam segar ya? Tidak. Iya, nah ini menariknya gitu. Jadi ada suatu blunder atau akibat positif kalau mujur gitu, dan negatifnya itu dari penggunaan sekam segar itu. Kalau positifnya itu misalnya si tanahnya itu remah gitu, tidak Iya, padat, itu positifnya. Iya. Tapi negatifnya itu anggaplah kalau kita sedang tidak mujur, kebanyakan memang bermasalah ini. Iya. Tidak mujurnya nanam jahe itu, yaitu bahkan jadi di kemudian hari banyak penyakit yang bisa menggerogoti tanaman sehingga menjadi tidak baik, itu karena dari pembusukan yang terjadi setelah si sekam segar itu digabungkan dengan tanah Iya. gitu. Jadi setelah teruraikan oleh bakteri di dalam media gitu. Iya, jadi Dan untuk ini minimalisirnya itu ya saya diusahakan difermentasi dulu untuk menghindari daripada penyakit itu. ya jadi saran Pak Ujang ini, jadi segala sesuatu itu yang menyangkut pupuk organik harus difermentasikan. Dan kalau ingin instan itu menggunakan dengan EM4, efektif mikroorganisme 4. Nah, ini sehingga bisa tumbuh menjadi seperti ini, menjadi subur gitu. Dan kemudian tadi ada pemupukan cair juga ya. Ada ya. Ada pemupukan cair yaitu menggunakan Kulit pisang ya fermentasi kulit pisang ya. Iya. Nah, sama kulit kentang. kulit kentang. Iya. Kalau kulit pisang dan kulit kentangnya disatukan atau dipisah? Memang udah dicoba awalnya dipisahkan, tapi setelah dicoba ya alhamdulillah cocok gitu. Disatukan itu antara kulit pisang dengan kulit kentang gitu. Ya. Dan kebetulan sumbernya itu tidak jauh, kebetulan adik saya yang ada di sana itu Menghasilkan kulit kentang ya. kulit kentang. Ya. Beliau aktif membuat apa namanya? Mustopa ya. Ya, Nah, Mustafa. jadi adik Pak Ujang ini ya adik saya juga gitu. Jadi memproduksi Mustafa. home industry, yaitu yang sudah menyebar di Kota Tasikmalaya, bahkan sudah di COD-kan keluar gitu, dipaketkan keluar. Itu berbahan baku kentang ya. Iya. Jadi Mustopa namanya gitu, sambal goreng kentang Mustopa. Nah, limbahnya itu difermentasikan di sini, Iya. dipakai pupuk yang Kemudian itu ini. bentuk cair. Iya. Kemudian untuk limbahnya ini dipakai pupuk padat langsung aja. Iya. Kalau nyiramnya itu ini Kalau untuk kegiatan nyiram rutin itu dilakukan 1 minggu 2 kali. Ya, karena ini kan kebetulan panas, jadi harus kontrol terus gitu. Lembab gitu istilahnya. Iya. Nah, ini cukup bagus ini. Jadi mudah-mudahan menginspirasi pemirsa semua atau kita semua di sini. Ternyata jahe merah itu ya bisa tumbuh subur di dalam polybag atau di dalam karung gitu, atau di dalam wadah kecil gitu kan. Kalau di di tanah yang terbuka itu sudah tidak aneh gitu kan. Sebab mudah mengaturnya. Sedangkan permasalahan kalau kita menanam di polybag atau karung itu akan mudah sekali padat gitu. Sehingga setiap tanaman rimpang itu nanti akan terhambat pertumbuhannya ya. Jadi si rimpangnya itu tidak akan mekar. Jadi kalaupun berimpang itu tidak akan besar-besar lah, tidak akan banyak gitu kan. Nah, ini bisa contoh.
gitu yang ini mah Nah, ini yang termasuk indukan ya, ini. indukan. Ini generasi pertama ya kayaknya ini. Generasi pertama ini. Oh, ini bisa dicontohkan gitu. Ini Contohkan. ada situ yang Ini ada banyak ini berapa? nah ini bisa Cuma kalau yang ini mah besar-besar, ini kebetulan. Kayak gini. ya, Besar. bisa kelihatan ini si rimpangnya ya. Ini ada kebetulan ini 2 tahap ya. Jadi fase yang kedua selisihnya dengan ini 2 bulan. Ya. Ini keseluruhan udah. Nah, sekarang tahap terakhir kita akan membahas tentang POC, gitu kan. Nah, tadi kita membahas tentang bagaimana pemupukan secara menyeluruh dan sekarang terakhir ke POC. Nah, ini yang dimaksud dengan E4 ini banyak di warung-warung, maaf di kios ya. Nah, ini di kios ini efektif mikroorganisme generasi keempat. Nah, ini E4 ini sangat efektif untuk pemupukan, kemudian juga untuk membusukkan, memfermentasikan atau mengomposkan pupuk sisa-sisa daun atau sampah organik di rumah. Misalnya supaya cepat mengompos itu bisa pakai ini dulu gitu kan. Nah, sedangkan langkah-langkahnya bisa kita simak ini penjelasan dari Pak Ujang ini. Langkah pertama, bahan bakunya apa? Bahan bakunya kulit pisang. Kulit pisang. Kemudian disisik, gitu ya, dikecil-kecil, potong kecil-kecil, ya diiris lah gitu ya, istilahnya. Gitu. Ya bagusnya mah di blender, tapi berhubung ya, kulit pisang itu agak lengket kalau di ini. Jadi saya terpaksa diiris di tipis-tipis gitu. Ya diiris, Ya, terus dimasukkan ke sini ya. Ke sini, Terus air. Airnya air apa? Ini ada air beras, kadang-kadang ada air kelapa. Ya. Yang banyak tersedia itu air beras. Air beras. Kalau ada air kelapa Iya. itu sebab banyak mengandung hormon tumbuh gitu ya. Iya. Kalau ini kebetulan tidak pakai air kelapa ya. Ini tidak ini. Tidak. Jadi cuma Langsung air aja difermentasi pakai E4. dipakai E4. Iya. Nah, kalau misalnya ini dalam tong ini misalnya, kalau tong ini kan bisa sampai misalnya 30 liter Iya. gitu. Kalau Saya pakai kasih ini ini sama tutup ini ya, kira-kira 20 ini tutup ini. Ya. Nah, tutup botol ini buat dimasukkan, kemudian dicampurkan dengan kulit pisang dan ditambahkan dengan pakai molase atau gula aren biasanya. Gula aren. Ya ini contohnya hasilnya seperti Ya. ini udah hampir 2 bulan ya, ini sisa ya, belum saya ini kan sama tanaman. Ini kulit pisang sama kulit kentang nih. Oh Yang iya, akan jadi dibicarakan ada tadi kulit itu, kentang ya, Ya. gitu kan. Biasanya kan kalau POC itu paling cepat biasanya 18 hari ya. 18 hari tapi, itu. kalau saya tuh kadang-kadang ada 20 hiji, ada 30 hari. Iya, ya itu memang rata-rata seperti itu gitu. Ini hasilnya, kemudian limbahnya yang seperti yang belum hancur itu langsung dipakai pupuk padat gitu. Pupuk padat gitu Padat ya. Ini hasil saringannya Ya. gitu. Jadi si airnya ini nanti diaplikasikannya dicampur dengan air Ya. dari sumur. Kemudian ini 1 liter saya pakai 8 sampai 10 ya. Liter air. Oh, jadi 1 liter ini Iya. jadi seolah dikalikan 10 gitu ya. Iya. Kalikan 10 terus Ya, kadang-kadang dikocor gitu ya. Belum pernah kalau disemprot. Oh, belum pernah disemprot katanya gitu Dikocor ini. Dikocor Dikocor ke sini sehingga hasilnya ya Ya, seperti subur ini, ya. seperti ini. Gitu kan. Ya lumayan lah belajar gitu. Ini kan harapan kami itu saya itu untuk ini untuk pembibitan untuk nanti ke depan. Jadi saya mungkin ke depannya tidak akan beli bibit, tapi dari bibit ini yang sudah matang.
Ya, Oh, usia iya. 12 bulan lah. Ya, jadi ini dimaksudnya buat indukan ya. Indukan. Buat indukan. Lebih luas lagi gitu. Ya, jadi yang pemirsa yang nanti ya punya kebutuhan atau apalagi di sekitar daerah Tasikmalaya itu nanti setelah diproduksi ini sudah jadi maksimal nanti jadi Maksimal, indukan ya bisa hubungi ke tim Lestari ya. Nah, sampai di sini mungkin kita sudah selesai kaitan membahas tentang jahe merah ini kan, dan mudah-mudahan terinspirasi bagi kita semua, khususnya ya bagi saya dari tim Lestari, karena ini tanaman yang juga kami biasa konsumsi tiap hari ini. Iya. Konsumsi tiap hari itu biasanya jahe merah itu kemudian direbus bersama gula aren Gula asli. aren. Nah, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan paparan virus COVID ya. Iya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Kita jaga alam, alam jaga kita.